Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya semuanya? Pasti semuanya sehat selalu dan tetap bersuka cita. Amin. Amin. Karena di sini Kanomi juga sehat dan selalu tersenyum, selalu happy setiap hari. Dan tiba saatnya kita mau mulai ibadah kita. Siapa di sini yang semangat untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Yuk kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama ikutin Kanomi berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan sepanjang hari-hari kami. Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah menolong kami, bahkan Tuhan telah menjaga kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti-Mu. Dan pada pagi hari ini kami mau bersama-sama bersyukur, menaikkan puji-pujian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong kami semua supaya kami semangat dan bersuka cita. Dan kami juga akan siap mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita memuji Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau pakai mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Jadi adik-adik gak bisa nih pakai mulut buat jelekin orang, buat ngata-ngatain orang, buat ngomongin orang. Tapi kita mau pakai mulut kita untuk memuji nama Tuhan, untuk berkata yang baik, berkata yang positif. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Ayo kakak Am, kita mau naikkan puji-pujian. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, puji. Mari kita puji Dia, puji, puji. Mari kita memuji Tuhan selalu, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia, puji, puji. Mari kita puji Dia, puji, puji. Mari kita memuji Tuhan selalu, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia, puji, puji, puji. Mari kita puji Dia, puji, puji. Mari kita puji Dia. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, siapa nih ya adik-adik di sini yang bersukaria? Saya bersukaria karena apa?
karena aku pagi ini makan enak, atau karena aku happy aja Kak, aku selalu senang dan selalu bahagia. Bagus, tapi kalau alangkah lebih baiknya kalau kita mau bersukaria karena Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Yuk kita mau sama-sama naikkan pujian kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersyukur. Sekali lagi, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita sekali lagi kita naikkan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Yeay, kita bersukaria karena kasih Tuhan. Jadi kita mau hilangkan hati kita yang sedih. Amin. Amin. Yuk, lagu terakhir puji-pujian kita. Kita mau nyanyikan pujian ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk, Kak Aam. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Yeay. Hati-hati gunakan tubuhmu, apalagi terutama mulut kita. Kita mau pakai buat kemuliaan Tuhan, buat tubuh ini kita pakai buat memuji Tuhan. Amin adik-adik. Nah, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau duduk manis, jadi anak yang dengar-dengaran. Kita buka telinga kita selebar-lebarnya buat dengerin kakak yang nanti akan bawakan firman Tuhan. Yuk kita mau berdoa sama-sama, ikutin Kak Naomi berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia Tuhan dan puji-pujian yang sudah kami naikkan buat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami terus menyenangkan hati Tuhan. Dan pada hari ini kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kakak-kakak kami yang akan melayani kami untuk membagikan kebenaran firman Tuhan.
Biarlah firman Tuhan bisa memberkati kami, menguatkan kami, dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang baik, yang setia, dan tetap bersukacita. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Asik. Nah, hari ini kita mau dengar cerita tentang tidak lain dan tidak bukan Om Paulus. Asik. Dari minggu lalu kita udah sering dengar Om Paulus itu dia orangnya yang aktif melayani Tuhan, dia suka jalan-jalan, dia suka cerita, dia berani. Nah, hari ini Koko mau cerita soal Om Paulus bertemu dengan seorang yang luar biasa. Coba di sini Koko mau tanya, adik-adik, kalau adik-adik dikasih kesempatan ketemu seorang presiden, ayo, kira-kira adik-adik bakal ngomong apa? Ketemu presiden loh, kita semua tahu presiden di negara ini siapa kan? Nah, jadi Om Paulus pernah dapat kesempatan untuk ketemu dengan seorang presiden. Kalau dulu namanya raja. Kaget gak? Kaget. Takut gak? Kalau Om Paulus sih kayaknya enggak deh. Nah, jadi ceritanya dulu banget Om Paulus itu punya satu perjalanan. Ya dong. Dia punya satu misi untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Untuk menceritakan siapa sih sebenarnya Tuhan itu. Nah, tentu banyak orang-orang yang mendengarkan. Ada juga orang-orang yang gak suka. Sedih ya? Iya. Nah, orang-orang yang gak suka ini mereka semua berkomplot, bergabung bersama. Terus mereka mau penjarain Om Paulus. Sedih dong Om Paulusnya. Nah, tapi Tuhan baik sama Om Paulus. Tentu Om Paulus disertai Tuhan. Nah, Om Paulus tetap di penjara nih. Tapi waktu itu ada yang menangani kasusnya. Namanya Om Felix. Om Felix itu kayak gubernur. Jadi kalau misalnya di Jakarta ada Om Gubernur. Nah, Om Gubernur ini nih yang menangani Om Paulus. Tentunya Om Gubernur ini bilang, kayaknya kamu gak bersalah deh. Tapi aku gak mau ikut campur juga. Jadi kamu atau si Om Paulus ini dipindahkan ke satu daerah namanya Kaisarea. Nah, di Kaisarea itu kan kayak Om Paulus ditahan udah cukup berapa lama ya kan. Nah, Om Felix ini si gubernur diganti sama orang baru namanya Om Festus. Nah, Om Festus ini bilang, aku ngelihat kamu kayaknya nggak salah deh Paulus. Aku nggak tahu lagi sih kamu harus digimanain. Tapi berkat rahmat Tuhan, Om Paulus bilang, ya udah kalau misalnya aku dinyatakan nggak bersalah, aku tetap mau ketemu sama si penguasa negeri ini. Si penguasa negeri ini siapa? Ini tadi, Raja Kaisarea. Nah, jalanlah Om Paulus untuk dipertemukan ke si raja. Nama rajanya Raja Agripa. Nah, Raja Agripa ini punya seorang adik. Namanya Kakak Bernike, seorang adik perempuan. Nah, di depan Raja Agripa dan Kak Bernike ini Om Paulus bilang, aku sempat dinyatakan bersalah, aku dimasukin penjara karena aku bilang kalau Tuhan Yesus itu adalah rajaku. Dia raja yang hidup di antara orang mati dan dia berkuasa. Nah, mendengar hal itu, Raja Agripa pun tidak buru-buru nyalahin Om Paulus. Malah dia bilang, aku tetap mau denger nih cerita ini. Aku tertarik. Aku tetap mau tahu siapa Tuhannya Paulus. Dari sini kita belajar satu hal. Kalau kita lihat Om Paulus, walaupun dia dimasukin penjara, terus dia dituduh yang enggak, dia dibilangin yang aneh-aneh, dia tetap berani untuk menceritakan siapa Tuhan, untuk bersaksi. Nah, adik-adik, jangan lupa, dimanapun adik-adik berada, apapun yang adik-adik alami, jangan lupa untuk selalu memuji Tuhan, untuk selalu menceritakan, Tuhanku tuh Tuhan Yesus loh, Tuhan Yesus itu baik. Nah, nanti Tuhan pun terus akan menyertai adik-adik seperti Tuhan Yesus menyertai Om Paulus. Dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, itu selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus. Siapapun yang dia temuin juga, mau gubernur, mau raja, siapapun. Nah, adik-adik jangan lupa semangat terus kayak Om Paulus, terus
menyaksikan kemuliaan Tuhan, terus memberkati sesama. Oke? Kalau begitu sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus menyertai. Dadah. Halo adik-adik. Balik lagi nih bersama Kita kakak-kakak sekolah minggu. Ada Kak Aam, Hai. aku lagi Kak Naomi dan Kak Angel. Sekarang kita mau apa nih? sesi challenge. Sesi challenge, betul banget. Yuk kita mau masuk ke challenge kita yang pertama, yaitu seperti biasa ayat Ada di hafalan. mana nih Kak kali ini atau Ada di Mazmur 119 ayat 172. Yang isinya adalah biarlah lidahku menyanyikan janjimu. Yuk sama-sama ulangin dari alamatnya dulu, dari ayatnya dulu. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu. Ye, gampang banget ya kakak-kakak yang ada di sini. Pendek banget, gampang itu menghafalinya. Nah, challenge kedua adalah gini, karena tadi kan tentang kita mau menyanyikan, mau memakai mulut kita, lidah kita untuk memuji Tuhan. Nah, tantangan yang kedua adalah kita mau minta adik-adik nyanyiin ya satu lagu atau satu pujian sekolah minggu yang adik-adik suka. Nah, nanti direkam, minta tolong papa mamanya atau orang-orang di sekitar untuk rekamin adik-adik. Boleh tuh pakai gerakan ya kakak-kakak biar lebih semangat. Jadi nyanyi puji-pujian yang adik-adik suka pakai gerakan, direkam terus kirim ke WhatsApp-nya Kak Naomi atau Kak Bastian atau Kak Mary. Nah, itu aja challenge-nya yang bisa kita kasih buat adik-adik. Gampang ya, bisa diikutin. Jangan lupa kirim videonya ke WhatsApp-nya Kak Naomi atau Kak Bastian atau Kak Mary. Nah, tetap semangat untuk beribadah sama kita. Dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa di minggu selanjutnya adik-adik. Bye-bye.